Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hamrin SPDI, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor peserta PPG 7203 2500 0310, nomor induk mahasiswa 2301 112148. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan materi menyayangi anak yatim kelas 5 SDN Labota, Kecamatan Bahdopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, sehat, kesehatannya yang baik. Kesehatan itu adalah salah satu nikmat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang agama Islam, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Apa itu anak yatim? Anak yang kehilangan orang tuanya. Anak yatim piatu apa? Anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Kalau rumah tempat anak yatim itu untuk apa? Tujuannya apa? Untuk membesarkan mereka, memberikan pendidikan kepada mereka, ya. Itu tujuannya, tempat penyantunan anak yatim. Ya. Sebelum kita masuk, terlebih dahulu saya absen kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Naura. Kenapa dia? Sakit. Kalau sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Karena itu doa kita itu sangat bermanfaat juga buat kesehatannya. Oke. Sebelum kita masuk, saya ingin sampaikan ya. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Kenapa kita harus membaca doa? Supaya mereka ilmu yang kita dapat, ya. Nah, sekarang kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelas, ya. Siapa ketua kelas? Maju ke depan. Bikin doa. Perhatian, siap. Belum belajar lagi.
yang menjalani pelajaran kita ini hari. Ya, satu lagi saya sampaikan bahwa menyayangi anak yatim itu sangat penting. Ya, harus bagi kita seorang siswa saling menghormati anak yatim. Di antara kalian ini kita tidak tahu ya, pasti ada anak yatim piatu. Jadi di sini kita akan belajar anak yatim. Anak yatim itu anak yang kehilangan salah satu orang tuanya. Ya, sudah paham? Yang kedua, anak yatim piatu, anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan anak yatim. Kemudian tempat, ada namanya rumah anak yatim piatu. Itu diberikan baik pemerintah maupun kita yang mampu, kita berikan, kita sumbangkan, kita wakafkan rumah itu tempat mereka. Buat apa? Buat mereka belajar, ya, buat mereka makan, tempat untuk bernaung, ya, tempat istirahat, terutama buat mereka supaya mereka dibesarkan di tempat itu. Sudah paham? Oke? Ya, kita yang dulu. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Negara, ya. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang agama Islam, tentang menyayangi anak yatim. Ya, dijadikan agama Islam tentang menyayangi anak yatim. Ya, sebelumnya saya sampaikan. Ya, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Ada. Ya. Kenapa dia? Sakit? Ada yang Iya. sakit, ada yang Jadi yang sakit itu kita doakan supaya ya, semua harus sehat ya. Yang laki-laki buka topinya. Jadi kalau belajar itu harus buka topinya supaya apa yang menjadi pembelajaran kita ini hari, apa yang diberikan oleh guru ini hari, supaya cepat masuk dan bisa cepat ditangkap oleh pikiran ya. Tentang menyayangi anak yatim ini hari kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Ya. Dalam metode pembelajaran kita tentang menyayangi anak yatim perlu diperhatikan ya. Kita perlu ketahui, sama-sama ketahui bahwa anak yatim itu anak yang kehilangan salah satu orang tuanya. Misalnya kalau ibunya meninggal atau salah satu atau ayahnya yang meninggal, itu disebut anak yatim. Kalau untuk anak yatim piatu, anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Ya, itu yang perlu kalian ketahui ya. Oleh karena itu, yang kehilangan orang tuanya atau kehilangan ibunya, ya, bapaknya, itu kita harus menyayangi, ya. Tidak boleh kita ejek-ejek, ya. Karena kita di sekolah ini kan ada yang sudah meninggal ibu atau yang meninggal. Kita menyayangi anak yatim. Kalau kita lihat dia sedih, kita bujuk-bujuk dia atau kita berikan dia senyum-senyum yang baik. Kalau ada kita punya kelebihan makanan kita kasih dia ya. Nah, itu adalah cara kita untuk menyayangi anak yatim ya. Oke? Perempuan ada pernah memberi anak yatim? Sudah pernah memberikan semangat kepada anak yatim? Mau kasih pisang? Dua. Kalau jilbabnya yang kalau tidak ada jilbabnya bisa kita kasih
kita punya orang tua, mama, mama, itu ada satunya teman sekolah, Mak. Dia anak yatim piatu. Kita menyayangi anak yatim. Kalau kita lihat dia sedih, kita bujuk-bujuk dia atau kita berikan dia senyum-senyum yang baik. Kalau ada kita punya kelebihan makanan, kita kasih dia, ya. Nah, itu adalah cara kita untuk menyayangi anak yatim, ya. Oke? Perempuan ada pernah memberi anak yatim, suka pernah memberikan sumbangan kepada anak yatim. Mau kasih pisang? Belum. Kalau jilbabnya yang kalau tidak ada jilbabnya bisa kita kasih. Kita kasih tahu kita punya orang tua, mama, mama, itu ada satunya teman sekolah, Mak. Dia anak yatim piatu.
Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ini, kita bagi kelompok itu menjadi 5 kelompok. Jadi tugas kelompok ini saya akan bagikan, ya. Sudah paham? Sudah dimengerti? Kamu gambarkan apa yang menjadi di dalam pikiran kamu gambarkan, kemudian kamu tulis apa, ya, apa yang kamu buat, ya. Sudah paham semua? Apa yang kamu buat itu kau gambarkan di dalam pikiran kamu. Kamu kerjasama dengan kelompok kamu, ya. Nah, misalnya kita bentuk kelompok satu ini namanya, ya, kelompok 2 apa namanya, kelompok 3, ya, kemudian kelompok 4 dan kelompok 5 kita bagi menjadi 5. Nah, kelompok 5 awal dan ribut. Anak-anak sudah semua? Sudah. Dari waktu yang diberikan sangat tepat anak-anak sekalian. Sekarang kita akan lihat untuk hasil pekerjaan kelompok 1. Kelompok 1, coba hasil pekerjaannya. Silakan berdiri, maju ke depan. Nah, perlihatkan apa kerjanya. Kelompok 1, coba bacakan kelompok 1. Kerjanya apa ini? Kelompok 1 atas nama siapa? Nah, apa hasil apa yang mau kerjakan? Perhatikan di sini. Nah, coba. Nah, lihat untuk kelompok 1, karyanya kelompok 1, lihat. Nah, sudah lihat? Sudah. Nah, lihat semua kelompok 1.
Jadi berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 hasil karyanya itu langsung dipasang di ya. Satu. Ya. Matikan. Nah. Kelompok 1. Menyayangi anak yatim. Nah, kemudian kita masuk pada kelompok 2. Ya. Nah, apa itu? Siapa nama kelompoknya? Kelompok 2 apa? Siapa nama temannya? Nah, apa yang coba apa yang digambarkan? Mereka menggambarkan rumah anak yatim. Ya, rumah anak yatim. Mereka menggambarkan rumah anak yatim, tempat mereka dan fasilitasnya lengkap, ya. Nah, mulai makannya, pakaian, ini gambarannya, ya. Sudah dilihat? Sudah. Nah, oke. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Sekarang untuk kelompok 3. Nah, siapa nama kelompoknya? Ya, coba. Apa? Kami dari kelompok 3 menggambarkan tentang menyantuni anak yatim. Ya, kelompok 3 menggambarkan tentang menyantuni anak yatim. Ya, ini sudah lihat semua? Sudah. Mereka menggambarkan tentang menyantuni anak yatim. Ya, indah sekali gambarnya, ya. Kita dulu. Nah, jadi ini hasil karyanya, ya. Ya. Kelompok 4. Ya, apa yang digambarkan kelompok 4 siapa? Aku tanya. Ya, apa yang digambarkan? Nah, pas. Nah, ini gambaran rumah anak yatim. Ya. Nah, oke. Jadi hasil kelompok 4. Ya, berikan tepuk tangan dulu di kelompok 4. Kelompok 5. Nah, apa yang
gambarkan kelompok 5. Nah, ini yang coba lihat. Nah, tadi ini hasil karyanya ya. Ya. Kelompok 4. Ya, apa yang digambarkan kelompok 4 siapa? Aku tanya. Ya, apa yang digambarkan? Nah, pas. Nah, ini gambaran rumah anak yatim. Ya. Nah, oke. Jadi hasil kelompok 4. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, apa yang digambarkan kelompok 5? Nah, apa ini ya? Coba lihat gambarnya. Ah, ini kelompok anak yatim. Nah, lihat gambarnya. Ini kelompok anak yatim. Nah, gambarnya. Ah, ini kelompok anak yatim. Nah, lihat gambarnya. Ini kelompok anak yatim. Nah, berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, jadi sudah selesai semua. Ya, perlu saya ingatkan bahwa semua itu adalah hubungan tentang menyayangi anak yatim. Ada tempatnya, ya. Nah, iya, ada kelompok anak yatim. Kemudian ada kelompok ada penerima. Ya, penerima bantuan dari anak yatim. Ya, itu semua. Jadi itu adalah contoh-contoh yang memberikan kita untuk memberikan kita untuk menyayangi anak yatim. Sudah paham? Nah, oke. Sekarang kita pada pertemuan kali ini kita tutup ya dengan pembelajaran tentang menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan apa yang didapatkan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi kalau sepulang dari sekolah lihat teman yang anak yatim, kita harus menyayangi mereka. Nah, tidak boleh kita tidak boleh kita menyayangi mereka, tidak boleh kita mereka, tidak boleh kita ejek-ejek mereka, harus kita maafkan mereka. Ya, sudah paham? Kita harus mengerti tentang kehidupan mereka, ya. Nah, dengan pelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan ucapan kita membaca bersama yang bacaan Alhamdulillah, ya. Kita surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah untuk menutup pelajaran kali ini, ya. Bacaan surat Al-Fatihah kita mulai.